Halo anak-anak hebat, semoga kita selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Selasa 20 Mei 2025 bersama Bunda Meiske. Kita berada pada hari biasa Pekan Paskah kelima. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai dengan 31a. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih karena cinta-Mu kami bisa menikmati hari yang indah ini. Bapa, teguhkanlah selalu iman kami agar kami benar-benar dapat memiliki damai yang sejati. Hari ini kami juga mau belajar tentang firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, berpisah atau ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi terkadang menjadikan kita sedih, gelisah, dan kita merasa berduka. Bahkan kehidupan kita terasa tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa lagi. Hidup terasa kosong dan ada rasa yang hilang dalam diri kita. Demikian juga yang dialami oleh para murid Yesus ketika sang guru yang menjadi tumpuan harapan mereka harus pergi meninggalkan mereka. Dan Yesus mengetahui apa yang bakal dialami oleh para muridnya. Untuk itulah dia mengatakan, "Aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Inilah kekuatan dan jaminan yang diberikan Yesus kepada kita. Dia meminta kita untuk tidak gelisah dan gentar, karena Dia akan memberikan damai sejahtera pada kita. Dalam hidup ini sering terjadi di sekitar kita kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang kita lihat atau bahkan yang kita alami sendiri bisa merampas ketenangan dan kedamaian dalam diri kita. Ingatlah akan kata-kata peneguhan dari Yesus, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Jangan biarkan keadaan sekeliling kita mengatur bahagia kita. Jangan biarkan keadaan kita mencuri damai kita.
damai Tuhan sudah menjadi milik kita dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Sahabat misioner, damai sejahtera yang Yesus berikan tidak dapat terpisah dari kebenaran yang harus terus kita renungkan. Damai sejahtera ini juga tidak dapat terpisah dari pribadi Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pusat perhatian kehidupan kita setiap hari. Teruslah dekat dengan Tuhan Yesus dengan belajar tentang ajaran-ajarannya dan melakukan perintahnya. Kita harus taat kepada kehendak Kristus. Semakin kita menjauh dari pengajaran yang benar, maka kita akan semakin angkuh dan bahkan hidup kita akan berada dalam kekosongan, serta selalu ada saja ilusi yang mengatakan atau membawa kita bahwa kita merasa kita sudah damai atau damai sejahtera sudah ada di hidup kita. Kita merasa hidup kita sempurna, tapi semua itu adalah kebohongan. Kita tidak hanya berbohong pada orang lain, tapi kita membohongi diri kita sendiri. Karena seakan-akan kita bahagia, padahal hati dan hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kegelisahan karena kesalahan kita kepada orang lain, atau kekhawatiran kita tentang sesuatu hal, tentang kesedihan kita atau saat kita berpisah dengan orang yang kita sayangi tadi, sehingga rasa khawatir, rasa gelisah, dan ketakutan ada dalam kehidupan kita. Sahabat misioner, Tuhan Yesus adalah jaminannya. Mari bersama kita semakin dalam mengenal Tuhan Yesus sendiri, agar damai selalu hadir dalam hidup kita. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.